Yuk guys, balik lagi di Uki Kelvin. Nah, kita bahas ini ya tentang iPhone nih. Kan iPhone kan 16 sudah launching, tetapi guys, iPhone 16 ini dilarang ya launching di Indonesia karena wah, yuk kita lihat bareng-bareng guys. Siapa nih yang udah beli iPhone 16? Terus di kolom komentar ya. Tanggal valid iPhone 16 launching di Indonesia. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada beberapa memang perkiraan-perkiraan gitu ya di Indonesia tuh bakalan launching kapan untuk iPhone 16. Tapi ini gue udah nanya ke sumber yang pastinya paling valid. Gue udah nanya untuk launching di Indonesia itu nanti kurang lebih tanggal 20 Oktober ke atas. Apakah sama kayak tahun lalu? Kurang lebih sama-sama aja. Jadi kalau misalnya kalian nanya, Bang, launching di Indonesia apakah September? Tidak akan pernah mungkin. Karena memang di September ini itu hanya di wilayah Asia. Contohnya seperti di Singapura, juga di Malaysia. Makanya kenapa besok itu kita berangkat tanggal 20-an, itu ngambil di Malaysia. Karena memang dia baru pertama kali launching di Asia itu tanggal 20 besok. Kalau misalnya kalian mau beli juga, pastinya akan kurang lebih 5 juta lebih mahal. Tapi kalau misalnya kalian mau tungguin nanti pertengahan Oktober, di atas tanggal 20 udah pasti fix masuk Indonesia. Kalau misalnya kalian mau beli, nanti tungguin resmi Indonesianya. Kalau misalnya kalian mau PO di gua boleh, tulis aja di kolom komentar. Atau kalau misalnya kalian mau beli yang resmi Indonesia aja, tungguin masuk di live gua. iPhone 16 dari Apple belum bisa dijual di Indonesia karena masih dalam proses pengurusan TKDN. Sebelumnya Apple sudah bisa menjual produk-produknya di Indonesia karena mereka sudah mendapatkan sertifikat TKDN. Namun masa berlaku dari sertifikat tersebut sudah habis sehingga memang harus diperpanjang. Dan saat ini proses perpanjangan sertifikat TKDN masih menunggu tambahan realisasi investasi dari Apple sebesar sekitar 240 miliar. Once mereka memegang komitmen itu, ya, kita akan keluarkan izin untuk mereka jual iPhone 16. Kemudian yang terakhir Pak Menteri, hari ini sedang Wacana ramai di iPhone media diblokir. sosial Waduh, soal baru beli bagaimana langsung ternyata ini. iPhone 16 dilarang masuk Indonesia Pak. iPhone. Tapi setelah kemudian kita buka alasan dari Kenapa? pemerintah, yaitu karena iPhone minta tax holiday 50 tahun. Emang gila ini Pak, iPhone ini Pak. Memang sudah layak diblokir dari negara 50 kita. tahun. Maka harapan kami minta Lancar. kepada Menteri BUMN, Bapak ini kan jaringan luar biasa, pernah menangani sepak bola kelas internasional. Maka kami harap Bapak bisa turun tangan dalam hal ini agar kita tidak tergantung dengan namanya iPhone, Pak. Kita ini kemarin mikir, Masya Allah, mereka sudah menikmati begitu banyak duit dari rakyat Indonesia, tapi ternyata mereka mau investasi di sini saja, minta syarat namanya tax holiday 50 tahun. Kami dan rakyat Indonesia marah kepada iPhone, Pak. Kalau perlu diblokir semua, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk ke negara kita, Pak. Ini pelecehan terhadap negara kita, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila aja ya minta tax break Wow. 20 tahun. Sampai saat ini jual beli iPhone 16 masih ilegal ya di Indonesia. Dan komen buat berita iPhone 16 ini yang di-ban di Indonesia ilegal, itu udah sampai beritanya ke luar negeri sana ya. Baru-baru ini 9 to 5 Mac, berita yang sering ngebahas seputar Apple juga merilis ya artikel terkait buat iPhone 16 yang di-ban di Indonesia guys. Nah kalau udah gini, menurut teman-teman siapa nih ya yang jadi malu ya? Apakah negara Indonesia dengan begitu banyaknya peraturan-peraturan terkait IMEI ini, atau Apple yang malu karena kurang bayar nilai investasi untuk di Indonesia? Pada aku, tindakan Kenapa Indonesia Indonesia harapkan mengharamkan iPhone 16 tu satu tindakan yang bijak. Yang mana tindakan ni mungkin Malaysia tak akan mampu nak buat. Mungkin ada yang tak tahu, sebelum ni untuk iPhone berniaga di Indonesia dia kena penuhi beberapa syarat. Dan antara syaratnya adalah 40% daripada komponen yang dihasilkan iPhone tu kena datang daripada local vendor. Maknanya bisnes tempatan. Kontrak tu sekarang dah tamat dan Apple tak nak sambung kontrak tersebut. Jadi Indonesia pun melawan. Dia kata kau tak nak ikut syarat aku, kau tak boleh release iPhone 16 dekat Indonesia. Jadi kenapa saya kata ini adalah satu tindakan yang bijak, a wise decision. Sebabnya dia menunjukkan yang Indonesia ni tidak mudah dipijak-pijak oleh kuasa barat. Zaman sekarang dah tak sama macam zaman dulu, di mana kita negara-negara Asia, negara-negara kecil ni yang kena dengar dengan cakap barat. Tapi hari ni dengan kuasa ekonomi, kuasa politik yang Indonesia ada, dia boleh ada kata dalam
satu-satu perbincangan, bukan menjadi pak turut semata-mata. Jadi tak adalah bisnes luar yang masuk ke Indonesia buat untung, jual kepada rakyat dia, tapi tak menyumbang apa-apa kepada ekonomi dia. Dan tahu tak kenapa Indonesia boleh buat tindakan ni? Pertama, dia ada jumlah penduduk yang banyak, 300 juta, 10 kali ganda rakyat Malaysia. Bermaksud dia ada kuasa membeli yang lebih besar. Walaupun mungkin kita tengok dekat Indonesia ni gaji dia masih rendah lah berbanding Singapura, berbanding Malaysia. Tapi ke depan lambat laun dia akan naik juga. Dan mengikut World Bank punya analisa, menjelang 2050 nanti Indonesia akan menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia. Dan yang kedua, Indonesia ada pemimpin yang kuat dan berani. Bukan Apple je yang kena. Sebelum ni TikTok Shop pun kena ban. And then bila China masuk ke perairan dia, dia bukanlah mendengar saja, dia melawan. Dia menunjukkan yang dia tidak membenarkan sewenang-wenangnya China masuk ke perairan dia. Tapi sebenarnya bukanlah Indonesia ni nak bergocoh sangat dengan kuasa-kuasa luar ni. Dia just nak situasi yang menang-menang. Seperti mana TikTok Shop sebelum ni. Mula-mula diharamkan, tapi bila dia dah ikut syarat-syarat yang Indonesia tetapkan, dia bawa ke meja perundingan. Akhirnya hari ni orang boleh je membeli melalui TikTok di Indonesia. Sampai sekarang belum ada info kelanjutan kapan iPhone 16 rilis di Indonesia. Satu-satunya cara untuk saat ini buat beli iPhone 16 secara legal adalah lu pergi ke luar negeri terus pulang ke Indonesia dan bayar pajaknya langsung. Dengan catatan tidak diperjualbelikan lagi dan tidak boleh lebih dari 2 unit bawahnya. Permasalahan iPhone belum masuk ke Indonesia itu ya masih terkait TKDN ya, karena Apple masih kurang 240 miliar untuk investasi di Indonesia. Ya intinya Apple harus kelarin masalah ini dulu baru iPhone 16 resmi itu bisa masuk ke Indonesia. Nah dalam kasus ini sebenarnya ada yang menarik nih. Dalam pernyataan Pak Menteri di video ini, menurut gua ada yang keliru deh. Lu dengerin dulu. Kalau ada iPhone 16 yang beroperasi dan bisa beroperasi di Indonesia, artinya dia boleh saya sampaikan ilegal. Kalau ada iPhone 16 yang beroperasi dan bisa berbahasa Indonesia, artinya ilegal. Mungkin maksudnya ini yang berkode resmi Indonesia kali Pak. Karena iPhone Inter itu ya bisa bahasa Indonesia juga. Ini contohnya. Kalau pernyataan yang dibahas itu kode resmi PA, ID, SA, yang dimana kode resmi itu dibuat sama Apple ya memang untuk pasar Indonesia, ya itu baru permasalahan yang tepat menurut gua. Karena kan ya memang izinnya itu belum keluar. Tapi kalau yang dibahas itu bahasa, ini sebenarnya agak lucu karena nggak nyambung. Jadi buat kalian yang masih nunggu iPhone 16, sabar aja semoga ada titik terangnya. Saya terus terang nggak tahu ini. Tiba-tiba terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu. Dan saya bahkan bertanya-tanya, kenapa kok saya tidak diberitahu? Sampai hari ini saya... Waduh, gimana guys? Apakah kalian sudah punya ya iPhone 16 nih? Kemarin tuh sebenarnya aku mau pengen beli gitu ya iPhone 16, cuma karena belum ada jadi aku belinya yang ini guys, yang 15 ya, 15 Pro Max ya. Dan ya aku belum coba sih, kayaknya belum baru pertama aku pakai iPhone guys, dan ya mudah-mudahan ini ya. Nah buat kalian yang sudah beli gimana guys? Apakah kalian takut nggak? Katanya kan emailnya mau diblokir apa kalau nggak salah ya. Nah gimana menurut kalian guys? Apakah kalian ada rasa ketakutan gimana gitu ya ketika iPhone diblokir gitu? Apakah kalian setuju atau gimana nih? Nah kita lihat video selanjutnya guys. Kalau ada iPhone 16 yang beroperasi dan bisa beroperasi di Indonesia, artinya dia boleh saya sampaikan ilegal. Laporkan kepada kami. Bos Apple berhenti sebut Indonesia usai dilarang jual iPhone 16. Ini bukan soal nama, tapi harga diri bangsa, katanya guys. Wow, kita gimana nih guys ya? Apakah kalian setuju nggak? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.